Pembelajaran secara tatap muka di Kabupaten Gorontalo mulai dilakukan di awal bulan September. Hal ini ditandai dengan pencadangan oleh Bupati Gorontalo Profesor Dr. Insinyur Nelson Pomalingo MPD pada Rabu pagi di Sekolah SMP Negeri 2 Limboto. Kegiatan pencadangan ini dihadiri Wakil Bupati Gorontalo, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Sekretaris Daerah, Kapolres Gorontalo, Kepala Kantor Agama Limboto, dan para kepala sekolah yang dilakukan secara daring. Bupati Gorontalo Profesor Dr. Insinyur Nelson Pomalingo MPD dalam sambutannya mengatakan, pembukaan kembali sekolah dengan pembelajaran tatap muka ini sebelumnya telah melalui kajian. Bahkan akibat penutupan sekolah pasca munculnya virus corona di Provinsi Gorontalo kurun waktu hampir 2 tahun tersebut, membuat sejumlah anak di Kabupaten Gorontalo putus sekolah. Bahkan parahnya lagi, sebagian anak malah nikah di bawah umur. Kurang lebih hampir 2 tahun ya, kita dilanda COVID-19. Nah, khusus Kabupaten Gorontalo, kita ingin mencanangkan pembelajaran tatap muka secara terbatas yang saya kira kita ingin melawan COVID ini sebagai manusia yang cerdas, manusia yang diberi amanah menjadi khalifah di bumi ini, tentunya mengendalikan dengan baik. Oleh karena itu, 2 cara yang kita terus lakukan, bagaimana kita tetap sehat, tetapi juga bagaimana semangat hidup ini perlu dilakukan terus. Untuk itu, setelah kami melakukan kajian Pak Kapolres, Pak Ketua, bahwa hampir 2 tahun ini tadi sudah disampaikan oleh Anissa tadi bahwa mereka punya curhatan ya. Kita mendengarkan tadi bagaimana dukanya mereka, tapi ada sukanya juga. Sukanya artinya apa? Dimanapun kita berada, kita bisa sekolah. Tetapi dukanya apa? Ataupun kelemahannya apa adalah mereka tidak efektif melaksanakan proses pembelajaran itu. Selain itu, pembelajaran secara daring akibat COVID-19 ini sangat berdampak buruk bagi para siswa, di mana banyak siswa yang kini tengah duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar malah tidak tahu membaca. Hal ini diakibatkan oleh pembelajaran secara daring yang dinilai sangat tidak efektif untuk peningkatan SDM khususnya para siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Belum lagi yang ketiga adalah anak-anak SD yang sekarang mereka sudah menjadi kelas 3, yang sudah 2 tahun lebih. Ada yang kelas 2 tidak tahu baca. Karena memang pembelajaran baca itu tidak sekedar melalui daring, tapi yang paling efektif melalui tatap muka. Maka setelah kami melihat ini menunjukkan bahwa COVID-19 bisa terjadi lost generation gitu. Generasi akan hilang yang kemungkinan 10-20 tahun berikut mereka sebagai anak-anak bangsa kita tidak bisa meneruskan pembangunan daerah dan bangsa kita. Kemudian yang kedua, kita setelah melihat bahwa anak-anak kita ini sudah stres dan bahkan orang tuanya, kami melakukan kunjungan ke kecamatan-kecamatan. Jadi pertanyaan kami soal itu, ternyata keluhan mereka ini menunjukkan bahwa guru tidak boleh tergantikan oleh IT. Guru tidak bisa digantikan oleh orang tua. Guru benar-benar masih dibutuhkan. Hikmahnya ke yang berikut juga. Karena itulah kami segera membuka pembelajaran tatap muka ini. Pembukaan kembali sekolah di Kabupaten Gorontalo ini tentunya atas persetujuan para orang tua, serta penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Bahkan para siswa yang mengikuti pembelajaran secara tatap muka ini sebagian besar telah divaksin.